Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. As'alu salama minan naqmi wal wafati 'ala al iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mun'imul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim bil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah, dengan satu wasiat. Marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita bersyukur Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan balang sedikit pun di dalamnya. Diturunkan untuk dijadikan pedoman untuk kita hidup dalam bertakwa kepada Allah. Itu ditegaskan Allah di awal suratul Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan balang sedikit pun di dalamnya. Diturunkan untuk dijadikan pedoman bagi orang yang bertakwa. Quran mengajarkan kita yang pertama, ikut berduka, bersedih, dan empati pada saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami musibah banjir di Sumatera Utara, Aceh, Agam, dan tempat-tempat yang lain. Sebagai orang beriman, kita wujudkan empati dalam bentuk yang lebih konkret. Mau berbagi, bersedekah. Nabi dalam hadis mengatakan, "Ma naqasa malun bisadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sebab dikeluarkan sedekah. Justru bertambah, dan makin bertambah. Sebagai orang yang beriman, kita pun patut bersyukur dan menyikapi hidup dengan cerdas. Nabi Ibrahim ketika ditanya, seperti apa orang yang cerdas? Beliau menjawab, arifan bizaman. Orang yang kenal zamannya. Kita sekarang hidup di zaman informasi digital, di mana semua, bahkan setiap hari, kita disajikan begitu banyak informasi melalui alat-alat informasi seperti HP, gadget, laptop, tablet, komputer, dan lain. Melalui alat informasi itu,
Kita disuguhkan begitu banyak informasi dari luar maupun dari negeri. Telah terbukti secara empiris. Media sosial punya peran yang tidak kecil dalam membentuk pola pikir dan perilaku manusia. Di antara kita, yang paling terdampak adalah kelompok anak-anak dan generasi muda. Yang dimuliakan Allah, mereka adalah kelas menengah Indonesia. Mereka terdiri dari generasi Z yang jumlahnya secara nasional 27,94% atau sama dengan 74,23 juta orang. Mereka juga ditambah generasi Alpha yang hidup sejak tahun 2015 sampai sekarang. Mereka berjumlah 17,65 juta orang. Kalau dijumlah hampir 100 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak dan remaja. Fakta membuktikan bahwa selama tahun 2025 sudah ada 25 anak tewas karena perundungan. Ada 110 anak selama tahun 2025 direkrut jaringan terorisme untuk dijadikan pengantin. Bahkan pelaku perdakan di SMA 72 Kelapa Gading terpapar true crime community. Yang dimuliakan Allah, kenapa terjadi seperti itu? Akibat dari sikap yang barangkali kita perlu menambah perhatian kita lebih. Pentingnya pembinaan pendidikan anak. Yang ini dimuliakan Allah. Kenapa kita mesti perhatikan pada anak? Kenapa kita mesti peduli pada anak? Karena menurut Quran, anak adalah amanah Allah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dalam Quran suratul Ahzab 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah menyodorkan amanah itu kepada 7 peta langit. Langit menolak. Kepada bumi, bumi pun menolak. Kepada gunung, gunung pun menolak. Karena keberatan tidak mampu menunaikan amanah. Yang dimuliakan Allah. Wahamal insan, Allah kemudian membebankan, memikulkan amanah itu kepada makhluk Allah yang bernama manusia. Ada 9 makna tafsir dari al-amanah itu. Salah satunya adalah anak. Jadi anak berdasarkan ayat ke-72 Al-Ahzab ini, amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Untuk apa? Kita diminta untuk mengarahkan anak, mendidik, membesarkan anak menjadi anak yang soleh. Soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Bahkan cerdas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Di ujung ayat Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Sayang, kata Allah, banyak manusia ketika mengemban amanah Allah berupa anak seringkali bersifat zalim, melampaui batas. Tidak sedikit orang punya anak tapi tidak peduli pada anak, sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Jahula, kamu tahu,
Demi dimuliakan Allah, sekarang waktunya, saatnya kita peduli pada anak. Nabi dalam hadis mengatakan, akribu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, kata Rasulullah. Wa ahsinu adabahum, perbaguslah adab mereka. Bisa dipastikan anak masa sekarang berbeda dengan anak tahun 60. Ketika orang sedang duduk, orang tuanya di depan, anak tidak berani lewat di depannya, dia cari jalan ke belakang. Sekarang bukan tidak berani duduk, lewat lari di depan orang tuanya. Dulu anak ketika Anda berangkat ke madrasah, ke sekolah, cium tangan ibunya. Sekarang cium tangan bukan tangannya dicium, tapi tangan ibunya diletakkan di dahinya atau di pipi. Sudah terjadi pergeseran. Dulu anak begitu perhatian pada orang tua, menghormat, memanggil dengan sikap sangat terhormat. Sekarang manggil begitu kasar, karena niru film, niru barat, niru informasi dari luar. Kita wajib mengarahkan anak, adabnya diperbagus. Imam Ghazali mengajarkan begitu bagus adab orang. Diajarkan bagaimana membangun adab anak yang soleh. Bagaimana mengarahkan anak agar menjadi anak yang soleh. Dari mulai lahir, baru lahir, diazankan, diiqamatkan, diakikahkan. Dididik dengan didikan Islam. Diajarkan agar anak mau sholat. Kata Nabi, alimus sobiyya as-salata wa hum abna'u sab'a sinin. Ajarkan anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Ada orang bilang, kenapa anak 7 tahun disuruh sholat? Mana mungkin anak 7 tahun khusyuk? Jawabannya, anak dianjurkan untuk sholat pada usia 7 tahun. Adalah untuk internalisasi. Supaya anak tahu kalau subuh waktunya sholat bukan tidur. Kalau maghrib waktunya sholat bukan nonton TV. Jamaah ini muliakan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, wadribuhum wahum abna'u asyar. Boleh kamu pukul ketika anakmu berumur 10 tahun tidak mau sholat. Jamaah ini muliakan Allah. Nabi mengajarkan kita ajaran yang begitu bagus. Sayang, karena kesibukan kita masing-masing, lupa mendidik anak seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Apa yang penting lagi mesti kita bangun di rumah kita? Kata Rasulullah, "Nawwiru buyutakum bitirawatil Qur'an wa salatil jamaah." Sinarilah, terangilah rumah-rumahmu dengan kamu suka membaca Quran dan sholat berjamaah. Bagus sekali seorang bapak di depan menjadi imam, diikuti oleh istri anaknya. Selesai sholat, dipimpin baca Quran. Jangankan yang 30 juz, jangankan 6.000 ayat, satu ayat kita baca di Quran, Allah jauhkan kita dari syaitan. Kata Nabi, man qara'a ayatul kursi fi baitin marratan wahidah yafiruna minhu syayatin salatina yawma. Siapa orang baca ayat kursi satu kali saja di rumahnya, setan kabur, lari dari rumah itu 30 hari. Sudah ada amal langkah, orang habis sholat duduk membaca zikir. Salah satu zikirnya membaca ayatul kursi. Dalam hadis Muslim dia mengatakan, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'u bidukhulil jannah. Siapa orang membaca ayat kursi satu kali saja setelah sholat fardu, Allah tidak menolak orang itu masuk surga.
Jamaah dimuliakan Allah, ramaikan rumah dengan Quran. Ajak anak, kata Imam Ghazali, mau baca Quran. Kalau orang Barat mengenal the seven habits, Islam diajarkan the 10 habits, 10 kebiasaan. Salah satu baca Quran. Jamaah dimuliakan Allah. Kenapa kita mesti mengajarkan adab kepada anak? Fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Karena sesungguhnya anak yang kamu miliki hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada kamu. Banyak orang yang tidak punya anak, pengen punya anak. Kita punya anak, abai. Tidak peduli. Kurang bersyukur. Akibatnya apa? Anak jadi bumerang. Jangan dimuliakan Allah. Kenapa kita mesti peduli sama anak? Membangun anak, mendidik anak. Karena Quran mengingatkan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dan pelihara dirimu dan keluargamu, istri dan anakmu dari ancaman api neraka. Wa quduhan nas wal hijar. Neraka itu kata Allah, bahan bakunya adalah manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Di neraka ada malaikat yang kasar, bengis, keras, tidak pernah maksiat pada Allah. Apa yang diperintahkan dijalankan dengan sangat tepat. Ayat ini disebutkan oleh para ulama fikih, wajib hukumnya setiap orang tua menyelamatkan dirinya, istri dan anaknya agar tidak masuk neraka. Caranya, ajak anak, istri menjadikan rumah Quran. Yang terakhir, bagaimana pesan Rasul kepada kita di era informasi seperti sekarang? Jadilah cerdas dan amanah. Seperti apa orang yang cerdas dan amanah? Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amil lima badanahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu dan beramal untuk hidup setelah mati. Yang kedua, pesan Nabi, kata Rasulullah, jadilah yang terbaik, be excellent. Seperti apa orang yang terbaik Islamnya? Nabi ketika ditanya, beliau jawab, bin husni Islam bil mar'i tarkuhul ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, orang itu senang meninggalkan yang sia-sia. Semoga Allah melimpahkan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sekalian, menjadikan kita keluarga Islam, suami, istri, anak, saleh dan saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin muqtarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمحنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان المسلمين عامة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله